Dan taman surga ini luar biasa. Di muka bumi ini ada 2 tempat yang disebut taman surga. Yang pertama, baginda Nabi SAW sabdakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada antara mimbarku dengan rumahku adalah taman daripada taman-taman surga. Letaknya di mana? Di Madinah. Dan di situ cuma 1 tempat di muka bumi yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditaksis ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Dan di situ sekarang jadi tempat berbutan orang-orang. Bapak-bapak yang pernah berhaji atau umroh kemudian ziarah ke Madinah pasti sudah bisa merasakannya. Bagaimana mahalnya tempat itu. Sampai sekarang harus ngantri dulu. Ya. Apalagi kalau di musim haji atau Ramadan seperti ini. Untuk dapat ke situ itu perjuangan. Nah, ini ada tempat yang bisa ada di mana saja di muka bumi dengan hasil amalannya, yaitu majelis ilmu. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ditanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikr atau hilaqul ilm. Yaitu kumpulan orang-orang yang berzikir atau kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ini merupakan taman surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وبتمم خير أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pemberi rizki, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. La ilaha illallah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin siapapun dia hanya di dalam Islam. Jalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatizah, pengurus masjid, wabil khusus Tuan Imam Al-Ustaz Rama, kemudian juga jajaran DKM dan tokoh-tokoh masyarakat, jemaah sekalian yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kajian, ada perintah himbauan dari baginda Nabi SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam. Maka itu akan kita awali dengan kabar-kabar gembira ini dulu. Baginda Nabi SAW sabdakan, Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam ke masjid-masjid dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik kepada kita
di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, di tengah kegelapan menjelang subuh tadi, menjelang fajar, Allah gerakan kita dari rumah ke masjid. Di dalam hadis yang lain, ketika seseorang berwudu dengan sempurna dari rumahnya, maka setiap tetes air wudunya menjadi sebab pengguguran dosa. Kemudian ketika dia berangkat dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka datang penyeru dari langit untuk memberikan kabar qad hudita wuqita wa kufita. Kamu telah diberikan petunjuk, kamu dicukupkan dan kamu dijaga. Ketika dia terus berjalan ke masjid, tidak dia melangkah kakinya, kecuali setiap langkah kakinya digugurkan dosa, diangkat derajat dan dituliskan kebaikan untuk dia. Ketika dia melihat masjid, dia bersalawat dan mau masuk ke dalamnya, maka dalam salawat dia Allah jadikan sebab Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang salawat kepadaku sekali, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian ketika dia memasuki masjid dengan doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka dengan ucapannya itu Allah akan proteksi dia sepanjang hari. Tidak ada satu setan pun yang bisa mencelakai dia, memudaratkan dia dengan godaannya sampai kesyirikan. Kemudian ketika dia masuk ke dalam masjid dengan membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, maka dengan berkah doa ini Allah bukakan pintu-pintu rahmat untuk dia. Abwaab rahmatik. Dan perlu kita ingat, masuk surganya seorang hamba itu bukan karena hebatnya amal dia, bukan karena keturunan nasabnya dia, tetapi karena rahmat dari Allah. Dan ketika dia baca doa tadi, yang dibuka bukan cuma satu pintu, tapi pintu-pintu rahmat dicurahkan kepada dia. Ketika dia sholat berjamaah, maka nilai sholat dia dilipat gandakan 27 derajat jika dibandingkan kalau dia sholat sendirian di rumahnya. Ketika dia sholat subuh berjamaah, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang sholat sunnah sepanjang malam. Man sholat salat subhi fi jama'atin faka'annama sholat layla kullah. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan dia telah melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Ini semua merupakan nikmat yang besar, tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang hari ini mungkin belum semuanya menyadari bahwa ini taufik yang hebat luar biasa. Ada yang mungkin sekedar kebiasaan, atau mungkin karena terbawa suasana keadaan. Padahal ini taufik bukan sembarangan, pilihan. Ditambah lagi setelah sholat subuh berjamaah, Allah tambahkan nikmatnya kita duduk dalam majelis ilmu. Baginda Nabi SAW sabdakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat taman-taman surga itu kamu langsung nikmati di situ. Ya, irti'a itu kalau kambing lagi kelaparan terus lewat ada rerumputan hijau yang segar, ya, dan nampak nikmat oleh mereka, langsung diserbu. Itu namanya yarta'u, itu kambing tadi. Itu diibaratkan taman-taman surga, sesuatu yang begitu menyenangkan, kamu sudah nggak usah pikir panjang, langsung saja duduk di dalamnya. Kenapa? Karena taman surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itu fasilitas di dalam surga. Bagi kamu apa saja yang kamu inginkan, bagi kamu apa saja yang kamu minta. Itu di dalam sorga. Ini tamannya sorga. Seperti kalau ada misal saja, ya, seseorang raja punya istana, dia undang orang-orang tetapi nggak di dalam, di tamannya, agar merasakan suasana yang beda. Ya. Maka semua fasilitas yang ada di istana akan keluar juga di situ. Karena ini undangan dari pemilik istana, cuma disambutnya di bagian taman istana. Dan taman surga ini luar biasa. Di muka bumi ini ada 2 tempat yang disebut taman surga.
Yang pertama, baginda Nabi SAW sabdakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada antara mimbarku dengan rumahku adalah taman daripada taman-taman surga. Letaknya di mana? Di Madinah. Dan di situ cuma satu tempat di muka bumi yang disebut oleh baginda Nabi SAW yang ditaksis ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Dan di situ sekarang jadi tempat berbutan orang-orang. Bapak-bapak yang pernah berhaji atau umroh kemudian ziarah ke Madinah pasti sudah bisa merasakannya, bagaimana mahalnya tempat itu. Sampai sekarang harus ngantri dulu ya, apalagi kalau di musim haji atau Ramadan seperti ini. Untuk dapat ke situ itu perjuangan. Nah, ini ada tempat yang bisa ada di mana saja di muka bumi dengan hasil amalannya, yaitu majelis ilmu. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ditanya, apa itu teman-teman surga ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikr atau hilaqul ilm, yaitu kumpulan orang-orang yang berzikir atau kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ini merupakan taman surga. Enggak pakai ngantri, enggak berdesak-desakan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka dijelaskan ulama, kalau kita duduk di majelis zikir atau majelis ilmu, banyak doa dalam hati. Ya. Kenapa? Ini tempat yang apa saja diinginkan diberikan, apa saja yang diminta akan Allah karuniakan. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, untuk pagi ini kemarin saya usulkan kepada Ustaz Rama ya, kita baca Aslihatul Mukmin, artinya senjata orang-orang beriman, senjata-senjata orang yang beriman. Sebelum kita masuk kajian yang ada dalam kitab, saya mau cerita sedikit gambaran prolog untuk kita masuk ke dalamnya. Kalau ada seorang raja yang kaya raya, punya kekuasaan dan juga persenjataan dan juga kecanggihan teknologi, kemudian sang raja menginginkan adanya ekspansi kerajaan ke satu kawasan yang masih fresh, dan disinyalir tempat tersebut untuk membukanya memang perlu adanya pengkondisian khusus, karena ada di situ ancaman, mungkin binatang buasnya, kondisi alamnya, atau orang-orang tempatannya yang belum siap untuk langsung diadakan ekspansi. Harus ada pengkondisian. Maka tentunya untuk penugasan ini akan dipilih bukan orang sembarangan, duta yang akan membuat ekspansi di situ. Setelah terpilih, tentunya betul-betul qualified orang ini. Kemudian setelah terpilih, nggak langsung dikirim, akan diberitakan tentang apa saja yang ada. Satu, kondisi yang akan dihadapi. Yang kedua, persenjataan yang lengkap untuk antisipasi. Nggak mungkin diberangkatkan begitu aja. Dan fasilitas yang diberikan itu bukan fasilitas sekedar tingkatan keperluan, mohon maaf, RT, RW atau kecamatan atau kelurahan. Ini fasilitas yang diberikan, ini fasilitas tingkat negara atau kerajaan. Kalau seseorang sudah berangkat seperti itu, tentunya nyaman, ya kan? Maka kira-kira apa saja yang akan dihadapi sudah lengkap persenjataannya. Dan yang paling utama sekali adalah langsung komunikasi kepada pusat. Perlu apa saja langsung dikirim untuk bantuan. Maka demikian juga cerita tentang kita semua.
Allah Subhanahu wa taala telah pilih ini umat yang dinaskan di dalam Al-Qur'an, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dihantar untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kalau di dalam bahasa yang lain, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam bahasa yang lain lagi, untuk menyampaikan kalimat Allah, untuk ekspansi kebesaran Allah difahami dan dikenal oleh hamba-hamba Allah di muka bumi. Itu tugas yang dahulu kepada para nabi, yang kemudian sekarang diberikan kepada ini umat sebagai naib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas yang seperti ini sebetulnya ini tugas istimewa luar biasa. Dulu yang mengemban adalah orang-orang betul-betul pilihan. 124.000 nabi dan rasul, kemudian 25 diantaranya perlu kita kenal dan kita harus pahami bagaimana karakter perjuangan mereka. 5 diantaranya ulul azmi yang menjadi betul-betul proyek percontohan bagi semuanya para nabi untuk memahami kisah mereka. Dan sekarang tugas mereka ada di tugas kita. Setiap dari kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ekspansi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini tugas kita semua. Sementara kita siapa? Yang jahil, yang mungkin tadinya pendosa, yang nggak kenal agama dan sudah jelas terus diikuti oleh setan, dikerjain sama hawa nafsunya. Dan inilah kita sekarang yang harus menghadapi yang dahulu dihadapi para nabi. Apa saja selain daripada setan hawa nafsu, ada munafikin, ada lagi setan iblis dajjal, ya, kemudian para kufar. Kalau seandainya kita tidak faham bahwa di dalam tugas pengutusan ini telah Allah lengkapi dengan persenjataan yang luar biasa, bisa konyol kita. Yang namanya senjata itu akan menjadi manfaat ketika ada tiga keadaan. Pertama, senjatanya memang ada amunisinya. Kalau nggak ada amunisinya ya nggak bisa. Walaupun pistolnya canggih tapi nggak ada pelurunya, nggak bisa dipakai. Yang kedua, si pemegang senjata tahu cara makainya. Walaupun dia lengkap senjata dengan isinya, tapi kalau nggak tahu cara makainya hancur juga dia. Yang ketiga, si pemegang senjata ingat ketika saat diperlukan bahwa senjata itu dia pegang, walaupun ada isinya dan tahu cara makainya, lupa senjata itu dia bawa, babak belur juga. Maka ini yang perlu kita pahami sekarang. Baginda Nabi SAW sabdakan, ad-du'a usilahul mu'min. Yang namanya doa itu adalah senjata bagi seorang yang beriman. Hari ini kadang-kadang kita ketika menghadapi permasalahan, entah kita nggak tahu punya senjata, atau kita punya senjata nggak ada isinya, atau kita nggak tahu cara makainya, sehingga permasalahan yang sebetulnya bisa mudah selesai itu menjadi babak belur kita dibikinnya. Maka terkumpul di sini ada beberapa senjata yang penting dan hari-hari perlu kita fahami bahwa kita punya, kemudian kita juga harus tahu cara makainya. Di sini ada beberapa judul, diantaranya Global Compass, kemudian antivirus, kemudian apalagi nih bahasa-bahasanya Super Comfort Hyperloop, kemudian Bodyguard dan lain-lain.
Ini saya akan ambil beberapa contoh saja dari sekian banyak katalog persenjataan di sini. Pertama bodyguard dulu. Kemarin saya sudah kirim ke Ustadz Rahmat tentang penjelasan bodyguard. Kalau dari bahasa kita mungkin sudah paham apa kira-kira maksudnya. Bodyguard dulu ada pernah filmnya itu, Kevin Costner kalau masih ingat ya. Kalau sama Whitney Houston, sudah meninggal dia. Cerita bodyguard ini, kalau ada satu orang kaya punya uang, kemudian dia perlu pengamanan, maka dia bayar, dan bayarannya mahal, bisa jadi per jam atau per hari. Dan yang namanya bodyguard sudah siap untuk nge-backup, ya, dari arah mana saja, bahkan sampai siap untuk korban nyawa, memastikan bahwa yang menyewa itu akan selamat. Itu kerja bodyguard. Seandainya saya cerita ini ada sistem bodyguard, jadi cukup diaktifkan, misalnya alatnya nggak besar lah, kayak remote control mobil misalnya. Begitu diaktifkan, ceklek, langsung dia kerja itu proteksi kemana saja, dan bisa berfungsi untuk menjaga dari musuh yang kelihatan nggak kelihatan, bersenjata tidak bersenjata, perorangan atau kelompok keroyokan. Maka tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan atau mencelakakan dia. Seandainya alat itu, ya ini misalnya keluaran Pentagon yang terbaru misalnya, dijual hanya 3 juta rupiah, kira-kira mau beli nggak itu? Gimana kira-kira? 3 juta itu bisa dipakai sama keluarga kita. Pokoknya kemana aja kamu bawa ini, aktifkan, langsung terproteksi seperti tadi. Musuh yang kelihatan nggak kelihatan, pakai senjata nggak pakai senjata, perorangan atau kelompok misalnya, lengkap aman. 3 juta, saya yakin itu laku keras di sini. Kalau perlu utang-utang misalnya. Nah ini ada satu senjata baginda Nabi SAW sudah kasih tahu ke kita, tinggal mau diaktifkan atau tidak. Halaman 36 kita akan baca hadisnya. Qala, senjata nomor 15, bodyguard. Doa agar dilindungi dari segala bentuk kejahatan, racun, binatang berbisa, dan kemudaratan yang datang dari makhluk jika berada di suatu tempat, termasuk agar terlindungi dari pengaruh ain pada saat tampil di hadapan orang, juga agar terlindungi dari mimpi basah. Ini mimpi basah nanti bahasannya belakangan. Ya. Sekarang kita sering dengar, mungkin baca di sosial media, Facebooknya kah, Instagramnya atau yang lain, cerita-cerita tentang kriminal yang terjadi. Ada orang baru pamit dari keluarganya mau ke ATM ngambil uang, baru nyocok uang, kemudian keluar dipukul dari belakang, kepalanya pecah, ya, berantakan, kemudian uangnya diambil, bukan pulang bawa uang, tinggal namanya aja datang. Dan ini banyak kejadian, perampokan, pemerkosaan, penipuan dan yang lainnya. Ini proteksi lengkap kepada seseorang, tinggal diamalkan. Qala an sayyidatina Khalah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Khalah binti Hakim As-Sulamiyah, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Baginda Nabi SAW sabdakan, siapa yang tiba di satu tempat, man nazala manzilan, tiba di satu tempat, thumma qala, kemudian dia berkata, dia ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakannya. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Tidak akan ada yang bisa memudaratkan dia apapun sehinggalah dia pergi dari tempat itu.
datang ke pasar, baca itu. Selama di tempat itu sampai dia tinggalkan pasar, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan dia. Datang ke ATM, datang ke pertemuan keluarga, datang ke lapangan futsal, apapun tempat, berangkat dari rumah sudah baca Bismillahirrahmanirrahim tadi, sudah dijaga, tambah lagi dia ketika di mana-mana tempat baca itu. Dan ini juga merupakan salah satu dari zikir pagi petang. Siapa baca itu 3 kali, dia akan terproteksi sepanjang hari. Nggak perlu bayar 3 juta. Boleh kita baca sama-sama ya Pak ya? Kita baca ya. Saya akan bacakan perpenggal kata agar mudah diikuti. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal, sama-sama kita dapatkan kemanfaatannya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Mudah insyaallah ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sayang sama anak-anaknya dan risau bagaimana keadaan di luar, maka ajarkan ini doa dan biasakan sebelum berangkat untuk pasti dibaca. Ya. Hari ini banyak orang tua memperproteksi anaknya, diajarin kungfu, taekwondo, jujitsu ya. Apalagi silahkan, bagus ya, silahkan. Tetapi sehebat-hebatnya asbab-asbab keduniaan, kalau tidak Allah izinkan, tidak Allah lindungi, maka tidak akan bisa ada jaminan ya. Tetapi amal yang sudah pasti diajarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan jelas keberkahan dan berlakunya. Maka kita ajarkan mereka. Kemudian saya akan sampaikan lagi beberapa contoh senjata lagi. Di sini ada anesthetic touch nomor 41. Saya waktu itu pernah kajian seperti ini juga. Ternyata salah satu dari yang hadir itu ada dokter. Kemudian selesai pengajian, beliau dekati saya, kemudian beliau bilang, "Ustadz, boleh usul nggak Ustadz? Silakan. Begini, saya dokter. Yang tadi Ustadz jelaskan anesthetic touch. Anesthetic touch, apa itu artinya itu? Sentuhan yang menjadi anestetik, penghilang rasa sakit." Maka beliau katakan lebih tepat lagi healing touch katanya. Kalau yang tadi Ustadz cerita tadi hanya sekedar menghilangkan rasa sakit. Tapi kalau yang saya pahami dari yang Ustadz sampaikan tadi, itu bukan sekedar menghilangkan rasa sakit, justru untuk pengobatan dan menjadi penyembuh dari penyakit. Jadi lebih tepat healing touch. Oh, terima kasih dokter, nanti insyaallah saya akan sampaikan. Qala, doa agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari penyakit-penyakit atau rasa sakit di anggota badan. Misalnya ada salah satu dari kita kemudian main bola atau kerja bakti misalnya ya. Tiba-tiba tidak sengaja yang main bola kena sengkat, kakinya bengkak, atau yang kerja bakti kena alat sampai memar kakinya atau badannya, atau yang sakit gigi misalnya. Kemudian ada satu alat seperti tadi lah istilahnya keluaran Pentagon yang terbaru, tinggal ditempel saja di bagian yang sakit tadi, ditempel sebentar, tidak nyampe 1 menit kemudian sembuh. Kira-kira mau nggak beli itu? Mau ya? Kalau misalnya saya tawarkan harganya 500.000, kira-kira siap nggak dibayar sekarang cash? Ini nggak usah dibayar deh, cukup kita ingat-ingat aja ya.
Mudah-mudahan pahalanya mengalir. Qala an Sayyidina Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi, rasa sakit yang dia dapati di tubuhnya mundu aslama, semenjak masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepadanya, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Kamu letakkan tangan kamu di tempat yang kamu rasakan sakit dari badan kamu. Wa qul, dan kamu ucapkan bismillah salasan, kamu baca bismillah 3 kali. Wa qul, kemudian kamu ucapkan sab'a marratin 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Jadi misalnya sakit, misalnya di mana? Bisa kepentok bagian kaki ya. Pegang pakai tangan kanan, kemudian baca bismillah, 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 kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Alhamdulillah, ini sudah kami amalkan di keluarga. Ya. Kalau yang belum hafal, pegangin tangan kanannya di tempat yang sakit, kemudian kita talkin dia, baca a'udzu bi'izzatillahi, dengan aku berlindung dengan keperkasaannya Allah, wa qudratihi, dan kudratnya Allah, min syarri, dari kejahatan, ma ajidu, yang aku dapatkan, wa uhadir, dan yang aku khawatirkan, yang aku takuti. Baca itu 7 kali. Alhamdulillah, selama yang saya amalkan ini semuanya menjadi manfaat buat kita, termasuk sakit gigi. Kalau sakit gigi bagian bawah biasanya, ini gigi saya banyak bolongnya. Jadi tinggal pegang saja pakai jari jempol kanan. Di situ ada rasa bengkak di bagian bawah rahang kita. Kemudian kita baca itu bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dan saya rekomendasikan siapa saja sakit gigi atau tidak pakai siwak. Ya, terutama yang sakit gigi pakai siwak. Ini sudah jam 6 ya. 7 menit lagi insyaallah ya. 7 menit lagi. Saya akan sampaikan lagi. Di sini ada sekitar 40 senjata. Totalnya 42 ya. 41 tambah lagi 3 khususiyat. Di sini ada judulnya Reliable Armor, Antivirus, Automated Installation, Fear Antidote, ya macam-macam, Positive Prediction, anti racun dan sihir. Tadi Anesthetic Touch, Sniper Double Barrel. Wah, ini macam-macam. Nanti kapan-kapan kita kalau ketemu lagi kita bahas boleh. Kemudian di sini ada satu terakhir, karena saya lihat banyak yang udah di atas 55 kayaknya di sini ya. Ada satu amalan, judulnya ini, senjata nomor 31, insya Allah awet muda. Mau nggak? Insya Allah awet muda, halaman 58. 32 ya. 32, 20 tahun yang lalu 32. Halaman berapa tadi? Insya Allah awet muda 68 ya. Jadi begini ceritanya, orang kalau makin tua itu kan biasanya kulit makin belang-belang, 1, mata makin rabun, 2, kemudian badan makin rapuh, 3, ada yang lumpuh stroke, seperti itu. Jadi ini ada amalan seperti tadi, misalnya yang namanya dai itu kan harus kelihatan keren terus, ya, nggak boleh loyo dan harus semangat. Doa dan amalan agar diafiatkan atau dijaga dari penyakit buta, rabun, sopak, kusta, belang-belang kulit, lumpuh, stroke. Singkat cerita,
kulit enggak berubah, mata enggak akan rabun apalagi buta, tulang enggak akan rentak apalagi kena stroke. Ya, awet muda insya Allah. Qala an Sayyidina Qabisah bin al-Mukhariq radhiyallahu an, dari Sayyidina Qabisah bin al-Mukhariq radhiyallahu ta'ala anhu, qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Qabisah, ma ja'a bika, wahai Qabisah, tumben nih kamu datang kenapa nih? Qultu, maka Sayyidina Qabisah berkata, kaburat sinni wa raqqa 'adami, saya semakin tua umur saya dan semakin renta tulang-tulang saya. Fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allah ta'ala bihi, aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang akan menjadi kemanfaat, yang akan Allah jadikan manfaat untukku dengannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya Qabisah, wahai Qabisah, ma mararta bi hajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak, tidaklah kamu melewati bebatuan, pepohonan atau perkampungan kecuali semua itu memohonkan ampun untuk kamu. Ini fadilah ilmu. Dan yang datang ini bukan anak muda, orang tua. Ya, maknanya sudah merasa renta saja masih semangat mau belajar, tidak melewati apapun kecuali semua akan akan memohonkan ampun. Ini sudah jam 6 nih. Kita nggak usah pakai mic ya, karena ibu-ibu mau tadarus. Qala ya Qabisah, wahai Qabisah, idza shallaita subha, kalau kamu setelah salat subuh, faqul thalathan, kamu ucapkan 3 kali. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdi. Cuma 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi. Tu'afa minal ama wal juzam wal falaj, engkau akan terlindungi ya dari penyakit pertama ama buta, kemudian juzam kusta ya, wal falaj lumpuh. 3 penyakit ini. Qala ya Qabisah, qul, wahai Qabisah, kamu ucapkan Allahumma inni as'aluka mimma 'indak wa afid 'alayya min fadlik wa anshur 'alayya min rahmatik wa anzil 'alayya min barakatik. Ini doa setelahnya. Rawahu al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi ini diamalkan pagi cuma 3 kali. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdi. Singkat saja. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kita baca sama-sama. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Setiap pada subuh. Ya. Ini belum cerita pahala nanti di akhirat. Yang satu ucapan subhanallah saja akan Allah tumbuhkan satu pohon di sorga yang kalau kuda paling cepat mengelilinginya, maka selama 100 tahun belum ketemu tempat berangkatnya. Itu pahala nanti di sorga. Di dunianya sudah Allah jadikan perlindungan, enggak kena penyakit buta, ya belang-belang kulit atau lumpuh, enggak akan kena stroke insyaallah. Ya. Ini diajarkan kepada keluarga kita. Semoga Allah SWT berikan kita semua hidayah taufik, ilmu dan kefahaman. Kemudian dilanjutkan baca doanya. Kita sama-sama baca doa. Allahumma inni as'aluka mimma 'indak wa afid 'alayya min fadlik wanshur 'alayya min rahmatik wa anzil 'alayya min barakatik. Ini isi doa, ini kandungan doanya luar biasa dan semua pasti berhajat dengannya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimma indak, dari apa-apa yang ada di sisimu. Wa afid alayya, dan limpahkan kepadaku min fadlik, dari karuniamu. Wansyur alayya, dan curahkan atasku min rahmatika, dari rahmatmu. Wa anzil alayya, dan turunkanlah untukku min barakatik, dari keberkahanmu. Wallahu a'lam.
Mungkin sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada beberapa waktu lagi. Kalau ada.